Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Pemirsa TVRI yang berbahagia di mana saja Anda berada, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Andai pun ada yang sakit, semoga Allah sembuhkan sakitnya. Senang sekali saya Hafiz hadir lagi dalam acara kita yang selalu mengajak kepada kita untuk menguatkan iman dan terus menambah ilmu. Serambi Islami Mutiara Hati. Baik, dan alhamdulillah tentunya seperti biasa kita akan mengkaji sebuah tema, dan ini tema yang memang sangat penting harus kita simak. Tentunya ini sangat bermanfaat sekali buat keluarga apabila kita memiliki anak, tentunya supaya tidak salah dalam memahami pembelajaran agama. Oleh karena itu, ini tema yang akan kita bahas adalah antara radikalisme dan rahmatan lil alamin. Seperti apa tentunya? Pastinya ini akan dibahas oleh guru kita yang seperti biasa selalu senantiasa memberikan ilmunya untuk kita, dan beliau sudah ada bersama kita yaitu Kolonel Sus Dr. HM Kemal Syah MAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan tentunya ini yang spesial narasumber kita, makanya selalu disampaikan tadi di awal oleh saya untuk tidak salah anak-anak kita untuk memahami tempat-tempat kajian. Semoga kajian yang diikuti oleh anak-anak kita adalah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Ustadz Sofyan Tsauri, mantan teroris, dan beliau binaan BNPT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Baik, alhamdulillah khair. Iya, subhanallah. Nanti cerita banyak nih pastinya. Tentunya mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan buat semua pemirsa TVRI yang di rumah yang sedang menyaksikan kita, agar kita memiliki anak-anak yang tentunya soleh dan soleha dan tidak radikal. Tentunya anak-anak yang mengikuti yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Baik, dan tentunya kita akan sama-sama untuk mendengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran, dan langsung saja kepada Ustadz Mahfuzul Huluki untuk bacakan untuk kita semua. Silakan Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ustadz Mahfuz. Alhamdulillah tadi sudah sama-sama kita dengarkan tadi surat Ali Imran 159 dan juga surat
Al-Isra 82 dan Al-Anbiya 107 ya. Subhanallah, luar biasa. Boleh juga sambil dibuka-buka Qur'annya untuk bisa melihat terjemahan dari ayat tersebut, karena ini nanti akan dijelaskan kaitannya apa nih dengan tema kita, yaitu radikalisme dan rahmatan lil alamin, dan mungkin bisa langsung dijelaskan juga makna atau arti dari radikalisme dan juga rahmatan lil alamin. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil qurab, amma ba'du. Segenap para pemirsa dimanapun berada, termasuk Ustadz Hafiz Amin ya Allah. Sofyan atau Ustadz Sofyan Tauri, demikian juga Ustadz Mahfuzul Huluki, sahabat tercinta, dan kru tentunya semua yang ada dengan kesempatan ini. Wabil khusus semua para pemirsa dimanapun berada. Semoga kita semua diberikan oleh Allah sehat walafiat untuk takwa beribadah kepadanya. Apapun yang menjadikan persoalan dalam kehidupan ini, insya Allah di pagi hari ini oleh Allah diangkat, dicabut, menjadilah semua persoalan mudah terselesaikan dengan baik. Khusus tentunya kaitan dengan pribadi yang susah untuk taat takwa, insya Allah dari sejak sekarang ke depan kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangan, senantiasa kita melaksanakan apa yang diperintahkan. Keluarga yang dalam keadaan mungkin persoalan anak yang kurang saleh, semoga pagi hari ini dengan perjumpaan kita insya Allah dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minal muttaqin. Sudah saleh, takwa lagi. Ya, baik. Tadi kita sama-sama telah mendengarkan bagaimana pembacaan ayat suci Al-Quran, dari khususnya kita bicara surat Al-Imran ayat 159. Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Di sini Allah menyatakan maka dengan sebab itu rahmatin minallah, kasih sayang dari Allah, linta lahum, Nabi besar Muhammad SAW atau kamu di bahasanya itu berlaku lemah lembut, lahum bagi mereka siapa? Masyarakat kafir Quraisy ketika itu. Nabi besar Muhammad SAW berlaku lemah lembut ketika itu terhadap masyarakatnya ketika itu. Nah, di sini dikatakan oleh Allah, walau kunta faddan ghalidhal qalb, katanya. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, Allah Rabbi. Di sini sudah ada keras, berhati kasar gitu. Ini Allah yang berbicara ini, ya, firman Allah. Lang faddu min haulik. Tentunya atau niscaya mereka menjauh dari sekelilingmu. Jadi mereka tidak akan mendekat. Ya, kalau sekilas kita bicarakan dengan lemah lembut hati, ucapan, dengan pribadi yang baik, orang itu jadi nempel, kita bak magnet datang, senang dan suka itu ya. Dan Allah selanjutnya menyatakan di sini gitu, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Ya, kita harus menjadi orang yang pemaaf tentunya, ya gitu ya. Ya, kita tidak teruskan panjangnya, yang jelas di bawahnya faida azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau kita sudah berniat pada hal kebaikan, azam kita ya kuatkan dengan tawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang bertawakal kepadanya. Allah. Baik, Ustaz. Ya. Nanti dari terjemahan tadi yang sudah disampaikan, lalu kemudian kaitannya apa dengan tema kita radikalisme tadi dan juga rahmatan lil alamin. Oleh karena itu buat pemirsa, tetaplah bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kita lanjutkan kembali. Tentunya tadi sudah kita dengar makna dari ayat yang sudah dibacakan. Dan tentunya langsung kembali Ustaz, kaitannya dengan tema kita, silakan. Baik, jadi
yang dihadapi oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW ketika beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi besar Muhammad SAW wajib menyampaikan kepada umat ketika itu, tentunya tidak bisa pergi ke luar negeri karena yang menjadikan kewajiban di sekeliling dan yang terdekat dengan dirinya ketika itu. Nah, dia tahu bahwa masyarakatnya itu adalah masyarakat yang keras, masyarakat yang beringas. Bahkan kita mengenalnya bahwa zaman itu adalah zaman jahiliyah. Masya Allah, zaman jahiliyah itu kalau boleh kita katakan tidak semata-mata Allah menurunkan Nabi besar Muhammad SAW di sana, di Makkah, di Arab, ya, di sana, melainkan itu adalah sebuah perwakilan bagaimana kekejaman, kejahatan, berbagai hal keburukan ada di tengah-tengah mereka begitu, ya, semua. Jadi ya kita tidak mengulas lagi cerita-cerita bagaimana kejahiliahan, tapi yang jelas bahwa masyarakat itu adalah masyarakat yang keras. Nah, Nabi besar Muhammad SAW diturunkan di sana oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dicetak hati dan pikirnya. Ini harus menjadikan, maaf, ini prototipe itu, contoh tauladan buat segenap masyarakat Islam, dari mulai pemimpin, tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk seorang ayah di tengah-tengah keluarga. Bagaimana untuk membuat orang-orang yang ada itu logam yang menghampiri magnet. Jadi tidak mutlak sesuatu itu harus dengan cara keras dan kasar. Ya, dengan kelembutan kepribadian dijamin siapapun akan suka kepadanya. Nah, jadi sekali lagi mari kita sama-sama melihat bahwa untuk menyampaikan sesuatu yang benar itu tidak mutlak dengan kekerasan, kekasaran. Nabi besar Muhammad SAW, ini firman Allah, ini qat'i, ini pasti gitu ya. Nah, sekarang kita berbicara bagaimana dengan mereka-mereka yang dikategorikan radikal. Nah, radikal ini menjadikan bahasa yang cukup unik sekarang ini ya, cukup unik. Uniknya apa? Unik di sini yang pertama, radikal konotasinya tidak ada positif, semuanya adalah negatif. Secara umum begitu ya. Unik ini gitu ya. Secara umum biasanya ada kata yang pasti di samping negatif ada positifnya. Tapi kalau radikal ini cenderungnya negatif secara umum ya. Kita bertanya sekarang, radikal yang dimaksud sebetulnya bagaimana ketika dia memiliki sebuah pemahaman tidak pas, tidak cocok pada yang lain, dia coba untuk menentangnya gitu. Radikal bisa jadi paham yang dimilikinya dipaksakan untuk orang lain untuk sama-sama dia untuk memegang, menangkap dan menerimanya gitu ya. Beragam sekali. Jadi bisa dengan ucapan, bisa dengan pelaksanaan perbuatan. Kalau yang sudah masuk kepada intimidasi, merusak, menghancurkan, merugikan orang lain, merugikan keluarganya, merugikan bangsa dan negaranya, ini sudah masuk pada, maaf, tindakan-tindakan yang dari radikal masuk kepada teror nantinya. Ya. Nah, tapi kita tidak berbicara jauh ke sana. Ini sedikit saja kita singgung. Nah, sekarang kita tanya, kata-kata radikal itu kapan sih? Sebetulnya radikal itu di akhir abad ke-18 dia munculnya. Dan ini dipergunakan di dalam sistem pemerintahan, yaitu Charles James Polk ini, ya sekitar tahun 1797 di akhir itu, ya, gitu. Ini dukungan terhadap politik dalam mendukung untuk memegang sebuah pemerintahan. Ya, sebetulnya bicara radikal itu di politik. Jadi apapun sekarang yang ketika bergerak itu dikatakan radikal, biasanya tidak lepas dari nilai-nilai politik. Makna politik di sini adalah biasanya lari masalah perebutan kekuasaan, pemerintahan. Kita tidak berbicara skup Indonesia, mendunia ini bahasanya. Ya. Dan yang ditunjukkan itu intinya sesungguhnya dia mencoba untuk menyatakan tidak sepemahaman bahwa akulah yang harus menang gitu. Jadi di dalamnya itu ada kecenderungan egoisme, kesombongan, keangkuhan. Ya, ini kalau berbicara kepada pengertian radikal, mungkin secara umum kita coba untuk membahasnya. Sekarang menjadi persoalan. Nanti dulu ini bicara radikal yang sekarang berkembang pada umumnya, yang
bahasanya ini akan menjadi pengaruh atas keamanan nasional. Nah, itu. Nasional di sini kan bukan sekedar Indonesia, di dunia ini secara umum. Ya, negara-negara lain semua. Ini kenapa? Karena memang ada hal-hal yang bersinggungan nanti larinya ke ideologi negara, akan merusak, menghambat bagaimana ekonomi, perpolitikan atau bagaimana jalannya roda pemerintahan. Banyak sekali, banyak hal tentunya. Nah, begitu luar biasanya kita perlu, karena bahasan ini bukan bahasan radikalismenya, bukan bahasan bagaimana sisi keilmuan zohir dunianya, tapi kita harus melihat dari sisi kita ini serambi Islami, gitu kan. Kita membahas ini, membahas dari sudut pandang agama terkait dengan bagaimana radikal, gitu ya. Nanti radikal lawannya itu adalah rahmatan lil alamin. Gitu ya. Nanti insya Allah kita akan bahas itu. Baik ya. Tadi sudah sama-sama kita dengar gitu ya pemahaman mengenai radikal seperti apa, dan tentunya prototipe dari Nabi Muhammad SAW menunjukkan sebagai manusia yang dijadikan teladan dalam kehidupan. Nah, tapi ini bicara mengenai Nabi Muhammad SAW, tentunya kita juga akan mendapat penjelasan lagi nih. Saya pengen nanya kepada Ustadz Sofyan Tsauri nih, ya, beliau kan ini mantan teroris. Nah, mengenai pembahasan kita mengenai radikal. Nah, seperti apa tuh dulu proses kok bisa sampai kepada menjadi seorang teroris? Yang pernah saya ngobrol bahwasanya mereka orang adalah orang-orang yang menjalankan sesuai dengan Quran dan Sunnah. Tadi kan bicara mengenai Rasul seperti itu, yang tadi sudah dibahas. Bagaimana tuh, Ustadz? Ya. Silakan. Menurut saya bicara tentang radikal itu kan, radikal itu bicara berasal dari kata radik ya, artinya mendasar, berpikir mendasar gitu. Pada dasarnya sah-sah saja orang berpikir radikal karena berarti dia berpikir secara mendasar gitu. Problemnya menurut saya adalah ketika radikalisme itu sudah berhubungan dengan makna-makna destruktif, penghancuran, melanggar hukum dan lain sebagainya, maka kemudian ini menjadi sangat berbahaya. Menurut saya ini berangkat dari karena memahami agama secara sepotong-sepotong ya, terjebak kepada satu pemahaman yang para radikalisme ini kan banyak membahas tentang jihad, keutamaan mati syahid dan sebagainya gitu. Sementara dalam sisi-sisi ruhiyah yang lain, pembinaan ruhiyah, tazkiyatun nufus, mereka kurang gitu dalam menata hati dan sebagainya. Maka kemudian ini harus sinkron seharusnya. Sinkron kenapa? Karena bagaimanapun juga ibadah jihad itu tetap ada dalam Islam bahkan sampai hari kiamat gitu. Tapi ketika dia mengabaikan salah satu pemahaman Islam yang lainnya yang bicara tentang rahmatan lil alamin, Islam itu memberikan tidak ada paksaan dalam beragama, kemudian Islam juga memberikan kedamaian, tidak pernah membahas masa-masa seperti ini, dia cenderung menjadi jahat. Dia cenderung menjadi sadis. Karena dasarnya peperangan, hancurnya peperangan dan sebagainya, ini mengubah mindset cara berpikir seseorang itu untuk menjadi lebih sadis. Maka sebetulnya seharusnya mereka-mereka ini juga diisi dengan pemahaman Islam yang berimbang, yang berbicara tentang bagaimana Islam itu memberikan keamanan, Islam memberikan jaminan keamanan sebagainya. Jadi begini Pak Ustadz, Pak Sofyan, berarti ketika awal mau menjadi teroris itu adalah niatnya karena terdoktrin untuk jihad, benar nggak? Betul. Mereka kalau kita lihat orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang syaja'ah, berani gitu, orang-orang yang mungkin ingin menuju suatu kebaikan gitu. Cuma karena doktrinisasi, ada brainwashing, ada kepentingan-kepentingan politik atau kepentingan-kepentingan nafsu yang lainnya, akhirnya mereka menjadi cenderung sadis. Jadi memahami agama itu fatalistik. Jadi cuma satu sisi doang. Akhirnya mengabaikan adab-adab yang lain, akhlak yang lain. Baik. Nanti kita lanjut ya, Ustadz Sofyan. Dan tentunya buat pemirsa semakin seru kajian kita. Oleh karena itu tetaplah bersama kami di Islami Mutiara Hati.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kita lanjutkan kembali bersama para narasumber kita. Dan alhamdulillah pada Ustadz Sofyan lanjut lagi nih Ustadz ya. Nah, Pak Ustadz Sofyan ini kan awal bergabung atau mungkin masuk salah dalam pemahaman gitu, menjalani pemahaman itu di era-era 90-an atau ya seperti itu ya. Di era-era 90-an kan sosmednya belum terlalu rame ya. Nah, di mana tuh bisa mendapatkan kok ketika ikut seperti itu ternyata itu adalah salah. Kalau sekarang kan mungkin banyak juga yang melalui sosmed ya, bicara-bicara tentang seperti itu. Orang akhirnya terdoktrin, orang akhirnya terbius untuk mau menjadi seperti itu. Bagaimana tuh dulunya? Ya, awalnya kita adalah orang-orang yang peduli terhadap nasib kondisi kaum muslimin. Pada waktu di era 90-an itu ada kasus Bosnia, Herzegovina, ada kasus Palestina. Bagaimana kita disuguhi kekejaman, pengeboman dan lain sebagainya. Sehingga di situ membuat kita jadi dendam dengan sebuah state seperti misalnya Amerika, Israel dan sebagainya. Apalagi jiwa muda. Jiwa muda pada saat itu. Nah, tapi kita justru ketika kita dalam kepedulian itu kepada nasib kaum muslimin, karena memang kata Rasulullah juga dikatakan man la yatama bi amrul muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak itima peduli dengan nasib kaum muslimin, maka dia bukan golongan kaum muslimin. Sampai seperti itu. Nah, inilah yang kemudian memacu kita untuk kita harus mengadakan idat, persiapan. Memang mereka begitu kejam. Ini solusinya harus dengan jihad dan sebagainya. Nah, ketika pemahaman itu tidak terpenuhi, tidak terini, akhirnya kita menjadi ini harus dibalas, harus dikisos dan sebagainya gitu. Nah, narasi-narasi pada saat itu generasi milenium ya, banyak situs-situs mulai bermunculan, ada situs-situs jihad yang menurut saya intoleransi sebetulnya. Nah, kita justru narasi-narasi tentang jihad, tentang khilafah pada saat itu, justru kita mengajakkan kita untuk kemudian harus ada jihad. Karena untuk menuju ke sana tuh harus dengan jihad. Ini kondisi kaum muslimin seperti ini, ketertindasan itu karena kita meninggalkan jihad dan sebagainya. Akhirnya kita malah dapat ke situs-situs yang mulai menjurus yang sifatnya intoleransi dan radikal. Nah, disitulah mulai masuk ke kepala kita. Oh, ternyata di sana juga mengeluarkan beberapa buku-buku referensi-referensi yang bisa kita dapatkan. Kita cari ke Pasar Senen. Ada buku-buku yang saya nilai, wah ini sesuai dengan adrenalin saya nih, semangat saya. Bicara tentang jihad ini, keutamaan jihad, keutamaan mati syahid dan sebagainya. Dan bahkan seperti narasi-narasi tentang pembelaan bom Bali dan sebagainya. Kan buku-buku itu banyak. Gitu. Bahwa bom Bali itu boleh sah dalam segi syariat dan sebagainya. Waktu itu tidak ada regulasi buku-buku yang ini radikal, bukan radikal, ini yang berpotensi mengancam bangsa negara, nggak ada seperti itu. Mungkin sekarang juga kayak gitu. Nah, secara langsung buku-buku itu memberikan narasi-narasi di kepala kita. Doktrin-doktrin yang menurut saya kita jadi berlaku kejam nih. Kita jadi membalas kemungkaran dengan kemungkaran yang baru. Nah, ini problemnya kita di situ. Iya, baik. Nah, ini luar biasa nih, Ustadz ya. Berarti kan kembali lagi kepada pemahaman yang diterima oleh karena itu bagaimana tuh sebetulnya Rasul mengajarkan kepada kita untuk bisa menyikapi untuk menambah wawasan keilmuan kita. Ya, kalau kita coba mau menganalisa, kemudian kita coba teliti ya secara seksama beberapa hal yang menjadikan penyebab seseorang itu radikal, gitu. Mungkin yang tadi dikatakan oleh Pak Sofyan ini, apa yang dialami selama ini, ini bisa kita coba tarik ada 2 surat, dari 2 ayat dari 2 surat ini barangkali nanti Kori berkenan untuk membacanya. Ini ada di dalam surat An-Nisa kedua-duanya. Yang pertama bisa dibacakan surat An-Nisa ayat 59 dan yang kedua ayat 171. Ini terkait dengan bagaimana pemahaman keagamaan yang tidak boleh berlebih-lebihan. Maksudnya nanti insya Allah setelah dibacakan kita coba kita bahas. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر
بينكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. Ini firman Allah dari dua ayat. Ayat yang pertama, An-Nisa ayat 59, orang-orang yang beriman itu hendaknya bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, taat pula kepada Rasulnya, dan taat kepada pemimpin atau pemerintah. Manakala ada sesuatu yang berbeda, ya, yang tidak sepemahaman, yang kita punya pemikiran sendiri ataupun mungkin pemerintah punya pemikiran sendiri gitu maksudnya, ya kembalikan urusan itu kepada Allah. Ini perintahnya di sini, ya. Artinya bapak, anak bisa jadi di sebuah usaha atau di dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Nah, ini seluruhnya jika ada pertentangan perbedaan, kembalikan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kepada Allah Subhanahu wa taala itu, Allah itu kan Maha Rahman, Allah itu kan Maha pengasih lagi penyayang Allah itu. Artinya Allah itu penuh kelembutan sesungguhnya kepada segenap makhluknya. Artinya duduk bersama untuk berbicara atau membicarakan sesuatu yang nanti dari mulai kita berbuat menyelesaikan sampai dengan akhirnya semuanya berjalan dengan lembut, dengan baik. Itulah ya. Kemudian yang kedua ini tadi ada kaitannya dengan apa yang Pak Sofyan bicara, bahwa kenapa di situ dikatakan ahlul kitab? Karena mereka yang coba untuk mengkaji, gitu ya. Coba mereka yang mengkaji di sini. Ya, seperti yang tadi Pak Sofyan bicara kan, coba membuka, dia browsing, ya, dia coba untuk mencari sesuatu, dia coba untuk melihat. Akhirnya masuklah segala hal yang ada pada dirinya yang mengubah pola berpikirnya gitu. Nah, makanya di sini dikatakan, hei ahli kitab ini jangan berlebihan dalam hal seperti itu kan. Ini perintahnya. Baik, mungkin gambaran sekilas ini dan yang perlu kita lihat sekarang ini kemana muara atau kemana nih awal bisa dikatakan muaranya, ujungnya tuh, bisa juga dia sumbernya lah gitulah kita katakan. Mungkin ini perlu nanti kita bahas ya. Itu dia. Baik, tentunya nanti akan terus kita lanjutkan pembahasan kita mengenai tema kita hari ini. Jadi tetaplah bersama kami di Serami Islami Mutiara Hati. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita terus lanjutkan kembali. Ya. Silakan Ustaz, tadi belum selesai. Ya, kita coba lihat kajian kita ini kan kajian bagaimana agar menjadikan sebuah nasihat di dalam bersikap baik secara pribadi, keluarga maupun di tengah-tengah bermasyarakat bernegara ini. Bicara tentang radikal.
sesungguhnya bukan berbicara dari sudut pandang manusia dulu, bukan dari manusia yang berbuat. Mari kita sama-sama perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika akan menjadikan Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah di muka bumi ini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ketika Allah menyatakan akan menciptakan Adam untuk menjadi khalifah di muka bumi, itu malaikat protes, gitu. Protes. Berarti malaikat sempat protes juga ya, bukan cuma ya Allah, setan. Kenapa engkau akan menciptakan Adam atau menjadikan Adam sebagai khalifah di muka bumi, sementara dia membuat kerusakan dan pertumpahan darah. Sementara kami ini yang memuji engkau, yang mensucikan engkau ya Rob, gitu. Selanjutnya Allah menyatakan, aku lebih tahu daripada engkau. Apa yang aku tahu engkau tidak tahulah, gitu bahasanya. Gitu. Malaikat terdiam. Malaikat kemudian bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekritisan itu ada, itu bukan dikatakan radikal. Tetap boleh, boleh bisa. Gitu. Yang tadi Ustaz Sofyan sempat bicara. Hal ini bukan radikal, tapi ini ada sebuah kecerdasan, potensi diri yang Allah sudah ciptakan. Ada di situ makhluk lain dari bangsa jin, gitu, dari bangsa jin, gitu. Dia tidak berbicara apa-apa. Nah, tapi dia menunjukkan radikal di sana. Ada, nggak ngomong tapi radikal dia. Siapa? Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika itu sudah berbicara. Ternyata ketika Allah perintahkan semua untuk sujud kepada Adam, makna penghormatan ketika itu semua termasuk malaikat yang tadi dia coba kritis gitu, malaikat. Ila iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Jadi si iblis inilah sumber daripada radikal. Itu kan kajian kita di sini, bukan kajian kita berbicara kepada teori-teori seperti James tadi, bukan. Kita bicaranya bicara qat'i mutlak, bicara Quran. Karena kekuatan di muka bumi ini, kekuatan yang ada pada diri manusia ini, kalau tidak Allah pasti setan atau iblis yang ada di dalamnya. Itu bahasanya. Ya, kalau sudah bicara Allah, pasti dia akan menjadikan rahmat buat segenap alam. Itu bahasa sederhana sekali. Tapi kalau sudah berbicara kekuatan setan, merusak, menghancurkan. Kenapa? Karena setan butuh teman untuk nanti di neraka. Itu ya. Nah, yang pertama jadi itu. Kita sudah lihat, jadi ketika seseorang dalam sebuah kompetisi untuk sebuah pemilihan, boleh, ini loh jagoku, aku jagoku. Iya, itu bahasanya. Tapi ketika sudah menjadi konstitusi sudah menyatakan yes, dia sudah sami'na wa ta'na. Itu ajaran Islam itu sebetulnya bahasanya. Ketika sudah menyatakan baik, bukan sedih. Pemerintah ini bukan tidak mau. Ya, sama di sana adalah umat Islam juga. Ya, kita juga sama-sama prihatin dengan adanya. Tapi takarannya kami sebagai pemerintah naungi, jaga masyarakatnya, jangan terbujuk rayu. Nah, nanti akan masuk ini bicara tentang iblis ini bagaimana selanjutnya, ya, gitu. Agar tidak terbujuk rayu. Apa sekarang? Sederhana ya, Pak Sofyan. Banyak masyarakat yang tidak tahu ketika berbicara di satu negara, dia ingin berempati, dia merasa terbangkit berdesir darahnya, saya ingin coba membantu di sana. Bagaimana membantu? Yang pertama, begitu datang ke sana bukannya untuk membantu, mengacaukan yang ada di sana gitu. Dia harus belajar dulu penggunaan senjata, bagaimana bahasa di sana, bagaimana medan di sana, bukan perjalanannya, bukan di sana mendukung, membantu, tidak, justru ngegerecokin gitu bahasanya. Nah, kemudian dari sisi pemerintah kita melihat ini rakyatnya mau ke sana seenaknya, tidak, engkau aku sayangi, engkau harus jaga. Jadi pemikiran yang berbeda. Tadi dikatakan harus kembalikan urusan itu kepada Allah dengan kelembutan hati, tidak dengan egoisme. Sebagaimana setan itu. Yang kedua, persoalan yang harus kita angkat, kenapa setan itu radikal atau iblis itu radikal? Apa sebabnya? Dia merasa hebat daripada Adam, masanya dia nggak mau bersujud, nggak mau disuruh oleh Allah suruh sujud makna menghormat, nggak mau. Ya Allah, kenapa saya harus
menyembah atau sujud atau menghormat Adam, aku ini kan lebih hebat daripada, ya. Kan khalaq. Jadi Allah itu khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Ya, engkau menciptakan aku dari api sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Ya hebat akulah. Artinya apa? Jadi ketika berbicara tentang radikal, ada dalam benak dan dalam diri itu adalah merasa hebat, merasa bisa. Padahal belum tentu punya gitu kan itu. Ya. Kemudian yang ketiganya, ini harus juga bahan. Tadi kan sudah bicara bahwa iblis itu sombong, takabur dia. Ya. Kemudian iblis itu merasa lebih hebat daripada Adam, tidak mau. Jadi orang-orang yang cenderung keras dia ada kekerasan dalam kolbunya. Kita bicara kolbu sekarang karena kita bicara ini ya. Kolbu, ketika hatinya sudah keras, di sininya segala hal yang keras yang akan muncul. Ucapannya keras, tindakannya juga keras. Akhirnya orang merasakan bagaimana kekerasan itu. Gerah orang dirasanya, panas dekatnya gitu ya. Kita maaf sekali lagi, kita bahasa ini tidak berbicara kepada bahasa agama loh ya. Tidak berbicara masalah agama tertentu, tidak boleh. Jangan membangun sesuatu yang membuat orang lain marah. Jangan ngomong, Anda intoleran. Jangan. Sementara dirinya yang intoleran, tidak boleh di sini. Jadi bahasa kita ini untuk saling menyadari siapapun juga jangan menunjuk agama A, agama B, agama tidak. Ketika ada seseorang yang melakukan tindakan itu apa? Karena pola pikirnya sudah dirubah, tidak berjalan sesuai dengan ajaran agamanya, sesungguhnya gitu bahasanya. Jadi jangan disalahkan bicara agama. Apalagi radikal diangkat, yang radikal tuh agama A, agama B, tidak boleh. Khusus ketika berbicara tentang Islam, la ikraha fid qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam Islam. Betul nggak? Untuk kamu masuk dipaksa tidak ada. Tidak ada radikal di dalam Islam itu. Lembut semua. Anda mau begini, ada tidak pun itu adalah urusan Anda dengan Tuhanmu, gitu bahasanya. Ya, di sana. Ya, luar biasa kan? Basyira wa nadhira, Nabi besar Muhammad SAW. Memberikan kabar gembira, jika engkau begini, engkau akan dapatkan ini loh ganjarannya yang baik. Jika engkau begini, engkau akan mendapatkan siksa yang seperti ini adanya. Begitu. Tapi begini Ustaz ya. Tapi buat orang-orang yang berada di dalam posisi menjadi seorang yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz, bahwasanya dia seperti seakan-akan membela Allah. Nah, jadi seakan-akan dia ada di jalan Allah seperti itu. Karena jihad itu adalah memang kepentingannya adalah untuk membela agama Allah seperti itu. Tapi nanti kita tahan dulu. Kita tahan dulu nanti seperti apa jawaban dari Ustadz. Oleh karena itu tetaplah bersama kami di Serambi Mutiara Hati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kita lanjutkan kembali. Terima kasih buat pemirsa yang masih setia. Silakan kembali Ustadz, gimana tuh? Seperti itu pemahamannya. Jadi begini, kita bicara ini kan sebetulnya ini nilai pembinaan untuk masyarakat bangsa, nilai nasihat buat seluruhnya, gitu. Yang tidak radikal, dia harus merasa bahwa oh iya, dengan kelembutan ini ternyata ini adalah kunci istimewa. Sementara yang radikal, gitu, radikal, oh saya pada posisi saya ini untuk mengkritisi kebaikan, ya, ataukah saya radikal untuk merusak? Mudah-mudahan dengan ceramah-ceramah ini tersadarkan, gitu. Kan sebetulnya ini kan nilai-nilai yang pantas untuk didengar oleh masyarakat. Khusus bagi mereka yang kebetulan ada di dalamnya pas mendengar ternyata saya seperti itu, oh iya, ya Allah, mudah-mudahan turunnya taufik dari Allah, hidayahnya sekarang, petunjuknya itu sekarang, tapi hidayahnya muncul dari Allah Subhanahu wa taala, tersadarkanlah. Satu di antaranya emas buat kita sekalian, Pak Sofyan ini kan emas buat kita sekalian. Ya, kemudian kita lanjutkan tadi, ya, ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam, tentu Allah murka dong, marah dong. Apa yang Allah sampaikan kepada iblis? Fakhruj fa'innaka rajim. Maka keluarlah kamu, hai iblis, gitu, dari surga ini ya. Engkau termasuk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah karena dia keluar, nggak marah sama Allah dia, marahnya sama penyebab. Penyebabnya dia dikeluarin apa? Suruh sujud kepada Adam. Jadi marahnya, dendamnya sama Adam. Pantas kalau tadi dikatakan ada dendam, ya karena itu iblis. Itu. Jadi kalau sudah bicara kepada bahasa dendam, tidak ada. Islam tidak menaruh dendam. Islam tidak menaruh dendam. Nah, ya gitu. Nah nih Ustadz Sofyan ya, bagaimana tuh Ustadz ketika Ustadz akhirnya terjerumus ke menjadi yang dikatakan tadi adalah seorang teroris seperti itu, dan tentunya saat itu apa yang dirasakan dan apa yang dikerjain sih? Ya, ternyata kelompok-kelompok ini itu menyimpan sebuah pemahaman, menyimpan sebuah ideologi kekerasan yang mengatasnamakan agama. Paham-paham takfir, mudah mengkafirkan, menyalahkan kelompok di luar kelompoknya, lalu menegakkan bendera wala wal bara, loyalitas dan anti loyalitas kepada orang yang menyelisihi kita. Nah, itu mulai itu kita mulai terjebak, hanyut, lalu kita masuk pada kelompok-kelompok ini. Yang diantaranya adalah mereka suka menafsirkan ayat-ayat Quran sesuai dengan kehendaknya, tidak sesuai dengan di atas keilmuan para ulama pada saat itu. Ada step-stepnya nggak sih? Ada level-levelnya nggak sih? Iya, level-levelnya pertama seorang ujuk-ujuk sebelum menjadi teroris itu ada tahapannya. Pertama itu adalah intoleransi dulu. Pokoknya setiap yang menyelisih kelompok ini berarti dituding sebagai kelompok tabdi, ahlu bid'ah atau tafsik, sebagai orang-orang yang fasik. Lalu yang level yang paling tinggi adalah takfir, yaitu mudah mengkafirkan. Lalu dari intoleran pertama, lalu meningkat menjadi radikal. Radikal tuh pokoknya pemahamannya harus seperti kami. Kalau nggak seperti kami, harus bikin standarisasi sendiri dalam beragama. Di siapa yang masuk kelompok ini berarti dia Islamnya benar. Di luar kelompok mereka berarti Islamnya kurang benar. Nah, itu radikalisme. Lalu nanti meningkat menjadi seorang teroris. Dia mulai beraksi. Ya, dari awalnya tahun 2000-an itu jihad hukumnya fardu ain. Jihad tuh hukumnya jihad hukum fardu ain. Dia setara dengan ibadah-ibadah yang lainnya, seperti sholat, zakat dan sebagainya. Kalau tidak melakukan itu berarti keislamannya tidak benar. Dia menjadi masuk ke golongan munafik. Wah, kita takut nih masuk kepada kelompok yang munafik ini. Lalu yang kedua di 2010 kemarin itu mulai ditanamkan kita tidak sah keislaman kita, tidak sah keimanan kita kalau kita tidak yakfur bitogut. Karena salah satu kata Allah, yakfur bitogut wa yu'min billah faqad istamsaka bi urwatil wusqa la fisamalha. Jadi menafikan dulu Tuhan-Tuhan togut palsu itu, baru menetapkan Allah sebagai ilah, sebagai Tuhan yang benar. La ilaha illallah itu tafsirnya begitu. Artinya kalau antum mau benar la ilaha illallahnya harus kufuri kepada togut. Nah, togut itu siapa? Nah, ada dalam buku-buku tauhid itu ada buku namanya Risalah Makna Togut. Dikarang oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Di situ bahwa togut itu ada 5 pentolannya. Di antaranya adalah orang yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Siapa dia yang tidak berhukum dengan hukum Allah? Wah, itu pemerintah. Pemerintah Indonesia ini nggak berhukum dengan hukum Allah. Berarti negara kafir. Jadi salah satu syarat diterimanya iman kita kufur dulu kepada mereka. Di doktrin ini begitu masif. Mengubah mindset, karakter, cara berpikir kita. Nah, baru setelah itu ada lagi tambahan-tambahan kajian-kajian tentang eskatologi, tentang kajian-kajian akhir zaman yang sebetulnya offset. Baik. Bahwa mereka adalah kelompok Taifah Mansurah, kelompok yang akan ditolong oleh Allah. Mereka adalah kelompok Ashabur Royatisud, panji-panji hitam yang nanti akan membawakan panji kepada Imam Mahdi. Itu adalah kelompok kita. Jadi cocok logi lagi. Jadi bahwa itu adalah kelompok kita, akhirnya kita makin, wah, ini berarti yang dijanjikan oleh Allah, ini kelompok kita nih. Pemahaman takfir juga sudah, pokoknya yang menyelisih kita berarti menyelisih Islam. Yang memerangi kita berarti telah memerangi Islam. Vonis kafir dan sebagainya. Dan ini banyak mengejala di kalangan teman-teman ini yang sekarang banyak terlibat pada kasus-kasus terorisme. Pemahaman takfir yang memang dibungkus dengan keagamaan, dalil-dalilnya keagamaan, jadi semangat mereka. Begitu. Dan saat itu benar-benar menggelora banget ya. Betul. Dan benar-benar bahwasannya yakin apa yang dijalankan ini adalah memang sesuai dengan Allah dan Rasul seperti itu. Gitu. Baik. Tapi ini kembali lagi mengenai akhlak juga nih, Ustaz. Jadi sekali lagi
ini kita tarik dengan apa yang dibahasakan oleh Pak Sofyan barusan, ya. Kita masih bergerak dari sini, ya. Jadi begitu iblis diusir, iblis dendam, iblis berbuat sesuatu. Terkait dengan apa? Dia sudah berjanji. Yang pertama dia ada dua permintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Permintaan yang pertama ini anzirni ila yaumi yub'atsun. Jadi iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditangguhkan. Allah memberikan jawaban, aku tangguhkan kau sampai nanti akhir zaman. Bayangkan seperti Pak Sofyan ini, umur sekarang Pak Sofyan 44. 44, bayangin. Yang ngegoda Pak Sofyan ini umurnya sudah mungkin 1000, 3000, 4000 tahun yang lalu. Sudah tahu. Gitu kan gitu. Ngegoda. Nah, jadi itu. Jadi setan ternyata diijabah sama Allah. Padahal sudah dia dirajam oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Ya. Terus yang kedua, dia berjanji pada Allah akan menyesatkan manusia. Nah, dalam dalam surat Al-A'raf itu, ya Allah mengabadikan bagaimana si iblis ini menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa untuk supaya sama-sama keluar dari surga. Artinya keluar dari kebahagiaan, gitu. Bagaimana caranya untuk supaya Nabi Adam alaihissalam ini percaya, maka dia menjadi orang yang saleh, yang baik. Sekali lagi, hati-hati ini dengan bahasa-bahasa yang tadi yang diutarakan oleh Bapak kan. Ini wah seolah-olah benar itu seluruhnya. Dan yang muncul juga mereka-mereka yang kelihatannya luar biasa gitu. Paling soleh. Ingat set iblis begitu dulu kepada Nabi Adam alaihissalam gitu. Tapi tujuan utamanya apa? Menggelincirkan Nabi Adam dari surga masuk ke dalam bumi ini gitu ya. Tentang bahasa takdir ya kita nggak bicara. Nah mungkin saya sudah melihat ada konflik di sini. Tapi nanti insya Allah setelah ini kita berbicara. Jadi faktor utama kenapa iblis gitu ya sampai diusir bukan sekedar sombong. Dia tahu Allah tapi dia tidak beriman pada Allah. Jadi kita jangan menunjuk dulu berbicara tentang agama, orang yang beragama. Sesungguhnya ada yang paling mengerikan radikalnya di dunia ini. Ini yang ditahan dulu, yang pastinya mudah-mudahan buat yang di rumah jadi penasaran. Sebetulnya apa nanti yang akan dijelaskan lebih jelas oleh guru kita. Oleh karena itu tetap di Serabi Islami Mutiara Hati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih setia dan kita akan melanjutkan kembali ya. Dan kisah Pak Sofyan ini luar biasa. Mudah-mudahan menjadi pencerah buat yang mereka masih terjerumus dalam tempat yang seperti itu. Tapi tentunya kita akan bahas luas sekali Ustaz. Radikal itu kan nggak cuma sekedar tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustaz, tapi ada radikal-radikal lain ya di negeri ini. Seperti apa yang bisa dijelaskan? Kalau kita berbicara melanjutkan yang tadi gitu ya. Bicara kepada bahasa agama, bicara kepada politik, bicara kepada ekonomi radikal ada. Jangan salah gitu ya. Banyak luas sih kalau bicara tentang radikal ini ya. Tapi yang harus kita ketahui sekarang khusus kita berbicara tentang negara tercinta Indonesia ini, ya, gitu. Negara Indonesia ini kan dasar negara, falsafah hidup bangsa, ideologi bangsa ini adalah Pancasila. Satu di antaranya di dalam sila yang 5 yang tak boleh dari sila yang 5 jadi 3 sila. 3 sila jadi 1. Intisarinya tidak. Semua saling keterkaitan dan semuanya harus berjalan. Itu tidak bisa tidak. Itu. Kita bicara ya. Ada yang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Tidak laku orang yang tak bertuhan ada di Indonesia. Bukan tempatnya. Kalau boleh kita katakan haram. Iya, nggak bertuhan haram gitu ya. Mutlak itu keharaman yang mutlak. Nah, setan, iblis yang kita katakan, dia itu tahu diciptakan oleh Allah. Dia tahu Adam diciptakan oleh Allah, tapi dia tidak mengimani Allah.
Jadi sebetulnya yang radikal, yang ngikut yang benar-benar nih sama, itu dia yang tidak bertuhan. Tidak bertuhan itu radikal. Radikal yang luar biasa itu. Itu gembong radikal dia. Ya, tidak bertuhan. Apa? Kita sebut sekarang. Kita harus berani. Seragam ini saya pakai. Saya bangsa. Kalau dada saya dibedah, dijamin keluar darah. Dipikir ada, iya pasti Ustaz, saya juga sama dong semua. Gitu. Darah, keluar darah. Dan kalau dada dibelah, ya bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan dong Ustaz. Jadi sekali lagi, ya jadi yang radikal itu yang betul-betul dia tidak bertuhan. Itu sampai saya ngomong muncrat nih, coba lihat. Oh, insya Allah ya, gitu sehat. Gitu. Ya, apa? Seperti komunis, Marxis, Leninisme. Ini. Maaf, kita bicara Indonesia. Bagi mereka yang di negara luar yang memang menganut itu ya silahkan. Tapi sekarang di bangsa ini, siapa yang menjaga ini? Kita ini bicara ini nasihat sekarang ini. Ya, jangan sampai radikal itu datang ke kita, ada di sini, dan yang paling maaf dengan sekarang virus corona nih, gitu. Jadi COVID-19 ini, Allah Robbi itu betapa kita takutnya ini. Tapi ada yang lebih takut kita ini kalau sekarang virus ini muncul kepada kita, apa? Ketidakbertuhanan. Kalau sudah tidak bicara bertuhan, maka senyumnya ketika dia melakukan tindakan sadis. Iya. Kenapa? Lo nggak percaya sama Tuhan kok dia gitu ya? Ya sadis, jahat. Jadi kalau dia berbuat sesuatu dan paling bahaya lagi kalau orang-orang seperti ini dia punya kepintaran, bukan cerdas orang demikian. Punya kepintaran, dia mencari 1001 cara. Gitu. Dianya tak terlihat, tapi yang lain yang bergerak. Ini yang bahaya. Radikal yang menjadikan teroris di bawah itu digerakkan oleh mereka-mereka yang tidak bertuhan. Ini yang iblis. Kalau bahasakan iblis begitu tuh adanya. Dalangnya. Loh, kita bicara Quran ini. Yang dari tadi yang kita coba untuk mengangkatnya. Maka itu sekarang masyarakat bangsa kita membahas seperti ini, jangan bergelut agama. Jangan harus hati-hati. Ini ada. Nah, yang harus kita waspadai ini maksudnya betul. Bahasa Latin seperti ini, ya isme ini, ya isu yang dikembangkan, ya kalau nggak salah bisa dibaca. Ini mungkin di samping kita berbicara tentang Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya, rasanya pemerintah juga sudah mensikapi dengan ketetapan MPRS. Ya, barangkali baik. Ya, saya akan bacakan ini. Ketetapan MPRS nomor 25 MPRS garis miring 1966 25 Romawi. 25 Romawi. Jangan salah. Iya. 25 Romawi garis miring MPRS garis miring 1966 tahun 1966. Pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan larang setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunis, garis miring Marxisme, garis miring Leninisme atau Leninisme. Jadi sekali lagi, jadi kalau berbicara tentang negara Republik Indonesia, NKRI ini sudah berbicara tentang apa? Minggir. Kamu yang menjadi gembong radikal. Tidak ada di sini. Ya. Nah, dari mana kita bisa menariknya? Dari tadi firman tadi yang kita baca dari satu persatu tadi ya gitu ya. Bagaimana iblis ketika dia menunjukkan keradikalannya tidak mau sujud langsung dengan aksinya dia. Ketika suruh sujud pada Adam alaihissalam. Ya. Baik. Nah, tentunya tadi kita sempat berbicara. Kita masuk ke bahasa bahwa radikal itu bisa orang yang beragama, gitu kan? Bisa orang yang memang menggeluti dunia politik, bisa berbicara tentang dunia ekonomi, ya, gitu, beragam sekali. Bahkan maaf, dunia lain, ya seperti sekarang bagaimana virus itu bisa berkembang begitu dahsyatnya. Bisa jadi kalau mau kita coba mengkajinya dari sudut pandang radikal, ini orang yang coba mengembangkan ini virusnya sampai dengan tersebar, orang yang coba itu radikal, kan radikal ini orang, jahat, merusak manusia, merusak tatanan kehidupan dunia, bukan sekedar berbangsa saja, dunia, bahkan dia merusak, bayangkan, yang seharusnya masjid itu dipenuhi, dipadati di sana, kemudian masjid akhirnya jadi
Tidak. Kenapa? Ya demi keselamatan masyarakat dan rakyat gitu. Betul. Gitu. Baik. Nah, ada hal yang penting dari sini. Nah, sebagian ini kita berbicara kita sudah mengkerucut masuk kepada agama. Yang beragama berbicara tentang jihad. Itu. Nah, rasanya ketika bicara jihad ini perlu. Itu kan bicara jihad itu ada dengan mal, dengan harta, ada juga dengan jiwa. Kita kan jihad itu kan jiwa. Nah, orang mensikap mungkin mal nggak dibahas lah. Kita bicara tentang jiwa. Jiwa itu orang kadang-kadang mengkonotasikan adalah nyawa. Padahal bahasa di situ bahasa jiwa gitu, itu tidak mutlak ke bahasa nyawa. Jiwa itu adalah sebuah potensi hidup bagi diri seseorang itu, bagaimana mengembangkan akal pikirannya, bagaimana kemampuan dirinya untuk berkarya berbuat sesuatu, bukan untuk hari ini yang sesaat engkau 1 menit kemudian ditembak engkau mati. Tidak, tapi engkau harus bisa mengolah jiwamu untuk saat ini dan saat-saat yang akan datang. Siapkan generasi sekarang, generasi yang akan datang untuk apa? Untuk kebaikan. Buat apa engkau sekarang kamu masuk bom bunuh diri? Buat apa sekarang engkau masuk terbunuh saat ini? Padahal di dirimu punya potensi besar untuk melakukan kebaikan atas generasi yang akan datang. Kecerdasan. Kalau engkau tidak cocok dengan sesuatu hal, engkau bicara ternyata di sini ada korupsi ya. Ke depan ciptakan supaya tidak ada korupsi apa? Dirimu masuk ke sana. Karena engkau berpendidikan tinggi, atau ciptakan anak-anakmu yang punya kemampuan masuk ke sana sehingga tidak ada lagi korupsi, negara sejahtera. Misalkan ini satu contoh saja. Seperti itu. Luar biasa. Nah, nanti ayat perlu dibaca. Nah iya Tapi nanti. itu. Kalau Pak Ustadz ini udah menjelaskan buat kita, ini kita terbius juga untuk bisa kepengen terus untuk bisa terus mendengarkan penjelasan dari beliau yang sangat jelas. Terbius atau tidur dong kalau gitu. Maksudnya terpesona gitu untuk bisa terus menjelaskan. Oleh karena itu buat pemirsa tetaplah bersama kami di Surami Islami Mutiara Hati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih setia bersama kita. Dan kita lanjut kembali. Tadi apa Ustadz yang ingin disampaikan? Surat apa, ayat berapa? Jadi interpretasi, persepsi tentang jihad ini kan banyak dan beragam. Tapi harus diingat, tadi di awal tuh sudah ada itu. Gitu. Dikatakan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Al-Quran itu syifa dan rahmat, obat dan rahmat. Kalau bicara obat, ya kekerasan hati itu dengan adanya Al-Quran insya Allah jadi lembut itu hati. Gitu. Rahmat itu kasih sayang. Kasih sayang. Jadi dengan membaca Al-Quran, ya sesungguhnya membuka Al-Quran bukan jadi keras, tapi jadi punya nilai kasih sayang. Tadi di awal ya, gitu Ustadz Mahfudul membaca itu ya. Jadi lembut. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama sekarang kita kembali kita baca Al-Quran ini agar memahami bahwa jihad itu tidak serampangan. Dan jihad itu bukan sesuatu yang gampang sekali, tidak. Punya hutang, mati, orang bilang syahid, belum diterima, hutangnya belum dibayar. Hadis kok itu. Jangan menggampangkan jihad. Ya, terus apa yang kita bela itu apa benar sesuatu itu? Jihad belum tentu gitu. Walaupun kita menyatakan belum tentu, barangkali di balik itu tadi iblis itu menghalu biru untuk apa? Tergesernya kita, jatuhnya Nabi Adam alaihissalam dari surga ke bumi ini. Hati-hati ini, hati-hati dengan itu. Makanya ketika berbicara tentang filsafat pasti ada kantornya. Tapi bicara Al-Quran tidak. Kalau Anda beriman, kita beriman, semua beriman, insya Allah sami'na wa ata'ana rasanya. Coba barangkali berkenan ini Ustadz Mahfudul Hurqin untuk membaca surat An-Nisa ayat 29 dan 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن
تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. Subhanallah. Allah itu Maha Suci. Menurunkan firman-Nya itu dapat menyegarkan hati yang tadinya sudah lesu dan loyo. Ketika firman dibacakan, tergerak bangkit semangat kita. Ketika kita mengerjakan perbuatan buruk, diganti dengan perbuatan baik. Mudah-mudahan insya Allah ya. Gitu. Nah, di surat An-Nisa ayat 29 ini kita berbicara di ujung ayatnya saja. Ujung ayatnya itu dikatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ini terlarang kita membunuh diri. Bunuh diri itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kalimat di akhirnya di situ dikatakan innallaha kana bikum rahima. Masya Allah. Kamu tidak sayang pada dirimu sementara aku sayang pada dirimu, gitu bahasanya. Gitu. Jadi ketika bicara tentang jihad itu jangan salah gitu ya. Memangnya tentara kayak gini tidak punya nilai jihad? Oh, galak jihadnya itu gitu ya, gitu ya. Gitu. Bahasanya gini, sipil saja berani apalagi tentara gitu bahasanya ya gitu. Nah, cuman semua itu ada aturan main, bergeraknya sesuai dengan prosedur. Tapi yang paling utama adalah kira-kira Allah ridho atau tidak dengan apa yang kita lakukan. Itu yang harus ingat. Jadi jangan mengklaim pasti Allah ridho sementara banyak yang tersakiti. Kita membela sesuatu sementara Allah sudah berikan negara tercinta Indonesia ini menjadi satu negara yang begitu indah, hebat, dari Sabang sampai dengan Merauke itu ya bahasanya. Nah, jadi sekali lagi tidak boleh untuk kita seenaknya saja ngomongnya jihad, bunuh diri. Tidak. Yang paling bagus itu adalah potensi jiwa kehidupan yang kita miliki dari kecerdasan yang ada, bangun sebuah kekuatan secara tidak kita dapatkan sekarang, insya Allah ada di anak cucu kita sekalian. Tapi bekali mereka dengan pembinaan pendidikan yang baik. Oleh karena itu perlu rasanya bangsa dan negara ini, apalagi kita mencanangkan revolusi mental. Nah, ini kan kaitan dengan revolusi mental ini. Sekarang kaitan dengan revolusi mental. Harus. Cuman ketika berbicara revolusi mental, barangkali ini karena saya memang di militer gitu, ada di pembinaan mental TNI itu ada 4 indikator pembinaan mental itu. Yang pertama, pembinaan mental rohani agar terarah masyarakat, baik itu keimanannya, keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan peribadahannya, gitu semua. Jadi jadi tidak tadi dikatakan mendapat, Pak Sofyan menyatakan itu dapat guru yang tidak jelas, dapat ilmu hanya sekedar baca biasa. Jadi gagal paham nantinya. Ya. Ilmunya nggak nyambung nantinya gitu, tidak sesuai. Pesantren nggak jelas pesantrennya, ngaji nggak jelas ngajinya, kan rusak kayak begitu masyarakat adanya gitu ya, gagal paham nantinya. Terus yang pertama ada mental ideologi, yang keduanya mental ideologi. Nah ini mungkin harus menjadi pemikiran kita bersama, harus. Bagaimana masyarakat akan cinta tanah air, bela tanah airnya kalau sekiranya tidak ada formula, tidak ada materi yang diberikan secara sosialisasi secara menyeluruh untuk masyarakat bangsa dari lapisan terendah sampai yang tertinggi. Ya lupa nanti mereka terhadap bangsa dan negaranya gitu. Yang ketiganya di militer itu ada yang dikatakan dengan pembinaan mental tradisi kejuangan. Ini bagaimana membangkitkan semangat juang sebagaimana yang telah dilakukan oleh pendahulu. Ini negara bangsa harus diperkenalkan nih loh para pejuang kita dulu. Tidak berbicara tentang materi dunia, tapi berbicara bagaimana untuk anak cucuku aku persembahkan ini bangsa dan negara. Yang keempatnya adalah pembinaan mental psikologi. Dari kerucut ketiga-tiganya itu
Itu pembinaan mental psikologi itu. Iya, Karena iya. bagaimana ketika dia beragama, bagaimana karakter yang dia miliki, yang dia lakukan, demikian juga ketika dia berbicara ideologi, bagaimana itu semua ada di mental psikologi. Barangkali ini bisa menjadikan contoh lah saya pikir ya gitu ya. Jelas ya. Iya, baik Ustaz. Nah, ini bicara psikologi nih ya. Bicara saat Pak Sofyan masih di posisi seperti itu, kemudian psikologinya kan pasti masih terdorong untuk seperti itu. Nah, lalu kemudian apa yang menyebabkan Pak Sofyan tuh mau berubah kembali untuk kepada jalan yang benar-benar normal seperti saat ini? Tapi nanti penjelasannya buat pemirsa di rumah, nanti penjabarannya akan dijelaskan oleh Pak Sofyan setelah yang satu ini. Tetap di Islami Mutiara Hati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih setia dan kita terus melanjutkan di penghujung segmen, di penghujung acara kita ini. Dan tentunya tadi bagaimana tuh bisa berubah dan alhamdulillah kembali normal seperti ini dan bahkan jadi pembicara juga saat ini di masyarakat. Dan kiat-kiat apa juga yang bisa disampaikan kepada pemirsa untuk tidak sampai kepada apa yang pernah dijalankan oleh Pak Sofyan. Silahkan. Iya, pertama para jihadis itu orang-orang yang cukup eksklusif gitu. Mereka hanya mau menerima evaluasi, koreksi, dan introspeksi itu hanya menerima dari in group saja. Out group di luar kelompok mereka kurang respect gitu. Nah, pada saat 2011 saya Osama bin Laden itu tertembak oleh tim Navy SEAL 7. Lalu ditemukan banyak harta karun. Harta karun itu bukan uang, maksudnya ditemukan banyak surat-surat koresponden. Yang ternyata di situ beliau mengkhawatirkan adanya kelompok-kelompok jihad yang menisbatkan pada kelompok-kelompok Al-Qaeda pada saat itu, yang tapi membangun akwalnya, kaul-kaulnya dengan pendapat-pendapat takfir. Tapi itu dinisbatkan pada kelompok-kelompok mujahidin gitu. Nah, beliau juga mengatakan begini dalam satu suratnya itu yang kemudian kita terjemahkan, kita tidak saja bertanggung jawab kepada Allah terhadap darah yang tertumpah, tapi kita juga harus menanggung taswiyah, pencitraan dan tasawur gambaran Islam yang buruk. Gitu. Artinya beliau sendiri mengatakan bahwa bom-bom yang ada itu ternyata merugikan kaum muslimin, terkena juga banyak kaum muslimin. Lalu dia membawakan sebuah kaidah usul yang mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jabil masalih. Ketika kita ingin mengambil maslahat daripada jihad, tapi di saat yang bersamaan terjadi kemudorotan, mafsadat yang besar, maka menghindari kejahatan, menghindari kerusakan itu harus didahulukan daripada mengambil manfaat. Jadi dievaluasi lagi dan itu nggak boleh lagi terjadi. Nah, akhirnya dari surat-surat tersebut ini yang evaluasi komandan jihad ya kan, semacam si Osama. Saya pikir, wah ini bener nih. Memang teman-teman nih sudah mulai pemahaman gulu fit takfir ini sudah ada gitu. Nah, sehingga dari situ saya mulai ini ada kesalahan. Jadi diawali dengan in group dulu, ada nasihat, dari ada evaluasi. Nah, setelah itu kita mulai berpikir ternyata kajian-kajian kita ini kenapa kita jadi jahat, jadi sadis gitu. Karena yang di kepala kita tuh cuma bahasa perang gitu. Jihad itu kan bahasa perang gitu. Tapi di satu sisi kajian-kajian tentang manajemen kolbu, kajian-kajian tazkiyatun nufus, bagaimana Islam itu ada rahmatan lil alamin, kita sangat kurang. Nah, karena kita juz'iyat, pemahamannya parsial dalam memahami agama, jomblang ya, fatalistik, hanya keras saja di satu sisi. Sementara sikap-sikap afatu minu nabi badil kitab wa takfur nabi badin itu jauh gitu. Maksudnya Islam sebagian, kafir sebagian. Ini kan nggak boleh. Kita harus tadi dikatakan oleh Pak Ustadz, udhukulu fisil mikafah. Kita tuh berislam secara kafah, secara totalitas. Jangan setengah-setengah. Jihad tok. Kajian-kajian yang lain nggak dibahas. Nah, inilah. Mudah-mudahan dari sinilah kemudian saya menemukan jalan kebenaran. Saya lebih menata hati, akhirnya lebih cinta kepada kaum muslimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ustadz dia kasih
kesimpulan juga buat Ya. kita semua. Baik, sebelum masuk ke dalam kesimpulan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi besar Muhammad SAW itu diutus ke muka bumi ini menjadi rahmat buat setengah alam. Rahmat bermakna beliau penuh dengan cinta dan kasih sayang. Ajakan beliau itu begitu lembutnya sehingga orang-orang tertarik pada kepribadiannya, ya. Kemudian hal yang kedua yang perlu menjadikan catatan buat kita sekalian, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasadata fil ardi. Kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita, ya. Jangan kita berbuat kerusakan di muka bumi ini, ya. Itu. Kemudian hal yang ketiga di sini dikatakan wahfidz zanahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Hendaknya kita ini rendah hati terhadap orang-orang mukmin, ya, orang-orang yang beriman, yang percaya kepada, rendah hati. Jadi tidak dengan kekerasan, tidak dengan kekasaran, ya, insya Allah. Baik, ada beberapa mungkin kaitan dengan perjumpaan di kesempatan ini yang menjadikan kesimpulannya. Yang pertama bahwa ketika kita ini tidak beriman, tidak yakin kepada Allah, pasti akan terseret oleh iblis untuk melakukan tindakan yang tidak senonoh yang dikatakan dengan bahasa radikal. Ada ketika orang yang coba dia untuk memahami sesuatu, tapi setengah-setengah dia akan gagal faham nantinya. Ada di dalam Islam, jika engkau mendengarkan sesuatu, jangan engkau putus di tengahnya. Maka engkau tidak akan dapatkan saripati dari pembicaraan itu. Makanya tuntaskan akan sesuatu. Biar tidak gagal paham, tidak salah, tidak jadi radikal nanti ya. Terutama ketika kita berbicara tentang agama. Untuk kemudian keempatnya, Allah sudah bicara, sudah menjanjikan. Hai iblis, silahkan kau goda depan, belakang, kiri dan kanan, silahkan dendammu laksanakan. Tapi mereka-mereka yang mukhlisin, ya insya Allah muhsinin, itu mereka tidak akan bisa tergoda olehmu. Yang terus hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya setan kiri kanan, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu mari kita banyak berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, laksanakan perintah Allah salatnya, laksanakan perintah Allah baca Qur'annya, dan insya Allah semua kebaikan akan datang kepada kita. Terhindar dari radikalisme yang ada adalah rahmatan lil alamin. Ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh luar biasa kajian kita hari ini dan mudah-mudahan menjadi pencerah dan juga penggugah kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Udkhulu fisilmi kafah, dan masuklah Islam secara sempurna. Dan tentunya kita punya prototip yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW yang pantas dijadikan teladan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan berkah untuk hari ini dan juga untuk seterusnya. Dan Ustadz pimpin doa buat kita. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih pada Ustadz. Pak Sofyan juga terima kasih. Ustadz Mahfuz, kerabat kerja yang bertugas dan juga pemirsa, sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan nuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, kami telah menzalimi diri kami ya Allah. Bahkan bukan sekedar diri kami ya Allah, mungkin keluarga kami, rekan kerabat, masyarakat, bahkan bangsa ini ya Allah. Kami mohon ya Allah, ampuni segenap dosa dan kesalahan kami. Bimbing dengan petunjuk cahayamu, cahaya indahmu ya Allah, agar kami bisa memberikan manfaat, memberikan kebaikan, baik buat diri pribadi, menjadi pribadi yang udkhulu fis-silmi kafah, keluarga kami yang mawaddah warahmah lagi sakinah, negara, bangsa yang kami cintai, negara kesatuan Republik Indonesia ini aman dari berbagai ancaman. Kita mampu untuk mengatasi setiap persoalan dan bisa membangun negara ini maju berkembang sederajat dengan bangsa-bangsa maju lainnya ya Allah. Bahkan negara kami menjadikan negara percontohan yang indah, yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, lembutkan hati-hati setiap kami ya Allah. Hati-hati yang senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan, hati yang senantiasa ingat kepadamu, tubuh yang senantiasa lentur untuk senantiasa takwa kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang saling mengasihi, saling asih asuh ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Angkat cabut berbagai musibah dan wabah yang ada pada bangsa ini ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allah ya rabbal alamin. Ustaz.